Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai audit IT. Perkenalkan, nama saya Farah Wardah dengan NPM 171 dan juga teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Widiagata, NPM 005. Perkenalkan, nama saya Azura Sabika Marina, NPM 033. Perkenalkan, nama saya Erlin Widyastuti, NPM 079. Perkenalkan, nama saya Fernanda Tinambunan, NPM 179. Untuk yang pertama ada pengertian audit IT. Pertama ada menurut Sukrisno Agus tahun 2004, audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Lalu ada yang kedua, menurut Arens dan Lobeke tahun 2003, auditing sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh independen dan kompeten. Dan yang terakhir, menurut Mulyadi tahun 2002, auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tujuan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil kepada pengguna yang bersangkutan. Intinya, audit IT ini adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi. Selanjutnya, pengertian tata kelola teknologi informasi menurut IT Governance Institute tahun 2001 adalah pertanggungjawaban Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif. Hal ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan dan berisi kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi yang menjamin bahwa organisasi teknologi informasi mengandung dan mendukung strategi serta tujuan bisnis. Lalu yang kedua, pengertian tata kelola teknologi informasi menurut Van Grimbergen tahun 2002 adalah kapasitas organisasi yang dilakukan oleh Dewan Manajemen Eksekutif dan Manajemen TI untuk mengontrol, perumusan, dan mengimplementasikan strategi TI dengan cara memastikan fungsi bisnis dan TI. Lalu yang selanjutnya, pengertian tata kelola teknologi informasi menurut Huffman tahun 1996 adalah pengukuran sejauh mana kewenangan untuk membuat keputusan TI yang didefinisikan dan dibagi antara manajemen dan proses direksi kedua TI serta organisasi bisnis yang berlaku dalam menetapkan prioritas TI dan pengalokasian sumber daya TI. Berikut ini merupakan perbedaan antara tata kelola dan audit IT. Tata kelola sendiri lebih mengarah kepada merangkai proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengolahan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Sedangkan audit IT sendiri melakukan pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Selanjutnya merupakan contoh penerapan dari audit teknologi informasi. Nah, contoh penerapan ini diambil dari jurnal dengan judul Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia pada Training Center di Jakarta menggunakan framework COPIT 4.1. Nah, jadi untuk meningkatkan kuantitas pelaksanaan training, maka perlu dilakukan suatu kontrol dan audit terhadap sistem tersebut. Nah, tujuannya itu agar dapat dilihat keefektifan sistem tersebut dan untuk meminimalkan resiko serta memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan berbagai metode kontrol. Nah, teknik kontrol ini dapat diterapkan dan diselaraskan dengan tujuan TI serta tujuan perusahaan. Diperlukan suatu pengukuran tingkat keselarasan antara tujuan perusahaan dengan tujuan teknologi informasi menggunakan COPIT 4.1. Nah, untuk hasilnya setelah melakukan analisis, maka sistem
sumber daya manusia yang saat ini diimplementasikan sudah sesuai dan mendukung tujuan bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh dari tata kelola. Nah, contoh ini diambil dari jurnal dengan judul Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan kerangka kerja Jobit 4.1 pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Nah, pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam hal tersebut dilakukan peningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang terkait dengan teknologi informasi menuju ke arah tujuan strategis perusahaan atau universitas. Nah, tata kelola teknologi informasi memadukan best practice proses perencanaan, pengelolaan, penerapan, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja untuk memastikan bahwa teknologi informasi benar mendukung pencapaian universitas. Nah, pada hasil akhirnya, secara keseluruhan, kondisi kematangan tata kelola teknologi informasi di Fakultas Teknik menurut kerangka kerja Jobit 4.1 berada pada level 2, yakni repeatable but intuitive, di mana hal ini berarti proses telah berkembang pada tahap di mana prosedur serupa diikuti oleh orang yang berbeda yang melakukan tugas yang sama. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan mengenai audit IT dan tata kelola menurut kelompok kami. Sebenarnya mana yang didahulukan antara tata kelola dan audit IT itu bergantung pada masing-masing individu atau organisasi atau perusahaan dan berdasarkan tujuan individu maupun organisasi tersebut. Maksudnya, kita dapat menerapkan tata kelola terlebih dahulu ataupun audit IT terlebih dahulu. Karena pada dasarnya untuk pemrosesan dan pengimplementasikan informasi, tata kelola dan audit IT saling berhubungan. Jadi, suatu organisasi dapat memilih antara merangkai proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi terlebih dahulu, atau melakukan pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh atau audit IT terlebih dahulu. Sekian presentasi mengenai materi audit IT. Kami dari kelompok 5, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.